Ya Allah, ya Yang satu Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah. Heri Putra Effendi adalah seorang penyuluh agama Islam non-PNS Kementerian Agama Kota Bengkulu. Saat ini beliau aktif dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan, terutama bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dan anak-anak muda generasi milenial. Moto beliau adalah berbagi kebaikan itu indah. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Andos Haji Bustasar MS MPD, sangat mengapresiasi inovasi penyuluhan yang dilaksanakan oleh Heri Putra Effendi, penyuluh agama Islam non-PNS di Lapas Perempuan Bengkulu. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita dihadapkan dengan banyak sekali kompleksitas kebutuhan manusia, baik secara spiritual, psikologis, material, dan kehidupan yang lainnya. Dengan konsep moderasi beragama, kita akan memberikan dakwah yang menyejukkan, dakwah yang bisa merangkul dan mengajak kepada jalan kebaikan. Saya Heri Putra Effendi, penyuluh agama non-PNS Kementerian Agama Kota Bengkulu, dan alhamdulillah saya bertugas di Kecamatan Ratu Samban. Dan pagi ini, insya Allah kita akan melakukan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan di LPP, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu. Baik sahabat semua, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu. Ya, sebentar lagi kita akan melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada warga binaan di sini. Yuk ikuti kita. Alhamdulillah, kita akan melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada warga binaan di sini dengan menggunakan metode awareness therapy sebagai inovasi dalam penyuluhan agama. Melihat berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi warga binaan di Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu, maka kehadiran penyuluh dakwah atau penyuluh agama sangat diharapkan bagi mereka, terlebih sentuhan dakwah pada ranah psikis atau kejiwaan. Karena itu, dibutuhkan inovasi penyuluhan agama yang bisa membantu mereka dalam meminimalisir konflik batin atau gangguan psikosomatis yang mereka alami. Mari kita bangun kerjasama yang baik. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak sekali nanti perubahan-perubahan. Metode awareness terapi atau terapi kesadaran adalah komunikasi persuasif yang dikembangkan dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan pada warga binaan untuk membangkitkan kesadaran mereka, memberikan bantuan terapi psikis, membangun motivasi, pentingnya karakter diri, dan menguatkan rasa kebersamaan di antara mereka, agar meraih pencerahan hidup yang lebih baik melalui pendekatan hipnoterapi, NLP, kecerdasan emosional dan spiritual dengan tahapan tertentu. Saya di sini sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu sangat bangga dengan adanya bantuan untuk terapi bagi warga binaan pemasyarakatan kelas 2B Bengkulu. Dengan adanya Pak Heri di sini sebagai terapis dengan metode yang sangat berbeda dengan metode pembinaan yang kami gunakan selama ini. Keunikan metode ini adalah belum pernah diterapkan sebelumnya. Dan selama ini, banyak metode pembinaan rohani yang diterapkan, hanya berupa ceramah agama dan kajian rutin. Di Lapas Perempuan Bengkulu ini, sebelumnya belum ada kegiatan fokuskan kepada konseling dan terapi, sehingga saya sangat mengapresiasi dengan adanya kerjasama ini. Keunggulan metode ini adalah, yang pertama, menyenangkan, yaitu membangkitkan suasana hati yang menyejukkan. Yang kedua, memotivasi diri dan orang lain. Yang ketiga, membangun semangat persaudaraan.
saling menyayangi. Yang keempat, mengobati psikosomatis atau sakit yang disebabkan oleh pikiran. Yang kelima, membangkitkan dan melatih kecerdasan emosional dan spiritual. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai positif atau karakter positif dan kebiasaan diri, building positif karakter. Yang ketujuh, bisa direkomendasikan dan bahkan sangat direkomendasikan untuk menjadi program unggulan dalam pembinaan diri secara rutin di lembaga lapas. Tidak hanya warga binaan pemasyarakatan perempuan yang mendapatkan konseling maupun terapi, tapi juga warga binaan baik pria maupun anak-anak. Yang kedelapan, metode ini mudah diterapkan, praktis dan fleksibel, bisa diterapkan oleh siapapun, penyuluh agama, guru, dosen, problem solving di rumah tangga, motivasi anak sekolah, dan kegiatan lainnya. Tahapan metode awareness terapi, ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, building rapport. Building rapport adalah membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan jamaah atau warga binaan. Dalam hal ini, sebagai penyuluh agama, kita diharapkan mampu memberikan pesan dakwah atau komunikasi yang menyentuh bagi kebutuhan jiwa mereka. Misalnya, gaya komunikasi yang mudah dimengerti, penuh perhatian, penuh motivasi, dan menginspirasi bagi mereka. Membimbing, mendidik, merangkul dalam konteks moderasi beragama, bukan sebaliknya. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tahapan kedua, the setup induksi atau memunculkan kecerdasan emosional. Pada tahapan kedua, membawa suasana pikiran dan perasaan para jemaah atau warga binaan agar lebih fokus mengikuti program terapi sekaligus mengasah kecerdasan emosional mereka dengan cara untuk menjadi manusia yang lebih baik.
Saya berdoa, ya Allah, mengapa Engkau berikan aku kesempatan hidup sampai detik ini? Coba Ibu jawab, saya berdoa. Apakah ini tanda bahwa ada kepercayaan dari Tuhan, dari Allah kepada kita? Apakah ini tanda bahwa masa depan Ibu akan jauh lebih baik? Apakah ini tanda bahwa semua kita layak untuk menjadi manusia yang seluruh bagian tubuhku dan kesalahanku, hari ini aku memaafkan diri. Silakan Ibu maafkan diri Ibu. Ibu terima diri Ibu saat ini. Jangan memaksakan diri terus dengan emosional. Saya semangat dan kesembuhan menuju ada ingin menjadi manusia yang lebih baik. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir, the set up karakter. Pada tahapan ini, menguatkan kembali karakter diri maupun memberi semangat kepada orang lain. Caranya, melakukan game atau permainan bring up set karakter atau mengungkapkan karakter diri secara tegas dan penuh semangat. Selanjutnya, jemaah diarahkan pada pembinaan secara khusus atau building set karakter dengan metode konseling secara personal. Saya sangat merasa senang dengan adanya penyuluhan ini dan sangat menyentuh jiwa, dan selama ini mungkin batin kami yang ada di dalam ini merasa tertekan. Terima kasih buat Pak Heri dengan adanya program tadi. Saya sebagai warga binaan merasa sangat lega. Apapun yang ada di hati saya bisa keluarkan di sini, bisa saya ungkapkan di sini. Saya merasa sebagai warga binaan, saya merasa ada perhatian dan kesatuan, dan rasanya ada orang yang mau membantu untuk menyelesaikan masalah saya. Baik sahabat semua, alhamdulillah kita sudah melakukan penyuluhan dan bimbingan di lokasi Lapas Perempuan kelas 2B Bengkulu pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sahabat tonton, sahabat saksikan dalam video ini bisa menginspirasi bagi kita semua dalam melakukan pola atau inovasi penyuluhan agama yang bisa menginspirasi dan membawa kepada maslahat bagi umat, khususnya bagi agama Islam yang kita cintai ini. Oke, mudah-mudahan memberikan makna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohidin Mersya, Gubernur Bengkulu. Tentu saya Gubernur beserta seluruh jajaran staf dan masyarakat Bengkulu. Kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Bengkulu ini sangat mendukung hasil karya, dedikasi dan pengabdian dari Adenda Heri Putra Effendi. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam non-PNS, namun beliau begitu ulet, begitu tekun untuk menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Ananda Heri Putra Effendi, teruslah berkarya, berprestasilah terbaik. Sekecil apapun pengabdian kita pasti akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kapolda Bengkulu, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Supratman MH, beserta seluruh jajaran bangga atas dedikasi penyuluhan yang saudara Heri Putra Effendi lakukan. Saya Profesor Dr. Haji Rohimin MAG, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, mengapresiasi atas inovasi dan kreativitas Adinda Heri Putra Effendi sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kota Bengkulu. Heri Putra Effendi adalah seorang ustadz yang betul-betul bisa masuk di semua level umur, sehingga dia bisa diterima baik di kalangan muda, orang tua, dengan berbagai macam profesi. Saya Muhammad Amin Mude, pembina Rumah Tahfiz Quran Waladun Soleh Kota Bengkulu. Kami mengenal Akhi Heri sebagai dai muda yang berbakat, energik, penuh dengan semangat, berbuat, bekerja, menghasilkan karya-karya terbaik untuk umat. Saya pribadi merasa Heri adalah seorang anak muda yang punya kreativitas tinggi, yang tentunya juga punya kemampuan yang tak semua orang ada.
seorang trainer, seorang dai muda, seorang pakar hipnoterapi, dan tentunya ini menjadi satu hal yang mesti diapresiasi dengan aktivitas yang dia miliki. Kami sangat mendukung Adinda untuk menjadi penyuluh agama Islam teladan terbaik tingkat nasional tahun 2019. Kami warga binaan Lapas Perempuan Bengkulu mendukung Ustadz Heri mengikuti lomba penyuluh agama Islam teladan tingkat nasional tahun 2019.